Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta kesempatan untuk berkumpul dalam acara yang penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Halo teman-teman, selamat datang di Kurma Kuliah Ramadan Mahasiswa. Bersama saya, Ena Muawana, yang akan menemani teman-teman semua pada kesempatan hari ini. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat walafiat ya, dimudahkan dan dilancarkan ibadah puasanya, serta senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, pada kuliah Ramadan hari ini kita akan membahas tema yang sangat menyentuh hati sekali, yaitu jangan putus asa dari rahmat Allah dan menjadi muslim yang jujur. Tema ini sangat penting bagi kita semua, terutama di bulan suci Ramadan, sebagai momentum untuk memperbaiki diri dan memperkuat iman. Alhamdulillah telah hadir bersama kita pada hari ini narasumber yang sangat luar biasa sekali, yaitu Bapak Eji Wijaya SPD. Kita sapa terlebih dahulu ya. Halo Bapak. Hai. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak. Semoga Bapak sehat selalu dan selalu diberikan kesehatan dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin. Baik teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak dan dengarkan bersama pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Eji Wijaya SPD. Kepada Bapak Eji Wijaya SPD, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa naghfiruh wa na'udzubika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah ya teman-teman semuanya, kita bertemu lagi ya pada Ramadan kali ini. Yang mana di sini mungkin saya akan sedikit membahas tentang tema yang diberikan oleh ya MC ya, pemandu pada acara kali ini, yaitu janganlah kita berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mungkin untuk kalau berbicara tentang putus asa, nah ini ya berlatar belakangi dari awal, yaitu perlu kita ingat bahwa setiap orang itu mempunyai ataupun pernah merasakan kegagalan, pernah melakukan dosa, dan pernah ya merasa bahwa dia itu ada di titik terendah. Nah, ini mungkin putus asa ini timbul dari hati seseorang karena memang dia itu sudah berusaha, namun dia itu tidak mendapatkan hasil yang dia inginkan. Nah, ini menjadi suatu yang harus kita perhatikan, bahwasanya dalam Islam sudah jelas ya, putus asa ini tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena putus asa ini sama halnya kita tidak meyakini rahmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, salah satunya kan setiap kita ya hidup dan yang lainnya ya, kita ini diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak, ataupun kalau kita sudah putus asa ya, maka kita tidak meyakini bahwa Allah itu memberi rahmat kepada kita ya. Salah satunya juga kan, setiap Allah itu memberikan suatu permasalahan ya, cobaan kepada kita, tidak lain dan tidak bukan itu ya kita bisa melaluinya ya. Jadi kalau memang kita tidak ataupun kita putus asa ya,
dalam kata lain kita tidak bersabar dan yang lainnya. Nah, ya sama halnya kita tidak sama halnya kita tidak meyakini bahwa pertolongan Allah itu ada. Nah, maka dari itu ya kita sebagai umat Islam jangan ada rasa dalam hati kita tentang putus asa tersebut. Karena mungkin ya teman-teman juga pernah merasakan kegagalan dan yang lainnya ya. Hal tersebut datang karena memang ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Salah satunya ya usaha kita belum maksimal, ataupun ya salah satunya juga ya perbuatan kita yang mungkin ya Allah tidak senangi, karena kan segala sesuatu itu dari Allah ya. Kita kalau meminta ataupun menginginkan sesuatu pasti kepada orang yang punyanya. Jika kita tidak ya selalu dekat, ataupun kita dalam meminta ini malahan tidak mengetahui siapa yang punyanya, ya kayak itu tidak bisa, ataupun tidak akan mudah untuk mendapatkannya. Maka dari itu ya kita sebagai orang Islam ya, jika kita mempunyai suatu permasalahan yang terasa berat, maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Jadi ya mungkin dalam hal ini kita menjaga agar kita tidak putus asa ini ada beberapa poin yang kita harus perhatikan. Yang pertama, kita harus yakin pada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati kita sudah yakin, ya segala sesuatu yang kita dapatkan ataupun cobaan itu ataupun apalah, ataupun para mahasiswa ya lagi kuliah ya ingin mendapatkan nilai yang bagus, kumlot dan yang lainnya. Nah, itu kan kalau kita tidak yakin tentang rahmat Allah, ya orang yang nervous duluan itu pasti saya mah tidak ada apa-apanya, ataupun betul, saya mah bodoh dan yang lainnya, itu kan tidak akan mendapatkannya. Bahkan belum melangkah pun dia itu tidak akan belum melangkah pun dia itu sudah menyerah. Nah, itu orang putus asa seperti itu ya. Jadi yang pertama dalam menjaga kita agar tidak putus asa ini, yaitu kita harus yakin terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah yakin, maka segala sesuatu cobaan yang kita dapatkan insya Allah kita akan lalui ya. Ataupun ya kita akan dapat lalui lah itu ya. Yang kedua, selain kita yakin, kita juga harus husnudon kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Husnudon dalam artian ya tadi yang sudah disampaikan, jadi mempunyai rasa bahwa setiap segala sesuatu yang Allah berikan ataupun cobaan yang Allah berikan pasti ada ada hikmahnya. Nah, itu termasuk sikap suudon kepada Allah SWT. Jadi bukan hanya kepada manusia saja ya, tapi kita juga harus suudon kepada Allah SWT. Nah, kalau kita sudah suudon, berpikiran yang positif terhadap Allah, maka ya Allah pun ya tidak akan segan ataupun tidak akan berat kepada kita memberikan apa yang kita inginkan ya, itu ya. Terus yang terakhir, kita harus sabar dan ikhlas. Nah, ini ya faktor yang memang ya sangat sangat harus diperhatikan ya, sabar dan ikhlas ya terhadap cobaan yang kita dapatkan ya. Karena putus asa ini timbul dari hati. Kalau hati kita dalam menghadapi cobaan itu tidak sabar, bahkan aral dan yang lainnya ya, itu kan tidak akan menjadi sesuatu ya ketenangan diantaranya dalam hati kita, sehingga ya kita putus asa dan yang lainnya. Nah, itu beda halnya dengan orang yang mendapatkan suatu cobaan terus dia itu sabar dan ikhlas menghadapinya, ya dia itu akan merasa tenang ya, berpikir dengan jernih, sehingga hal-hal positif pun akan dia dapatkan ya, diantaranya ya tidak mempunyai rasa putus asa tersebut.
Ya itu mungkin ya sedikit tentang menjaga agar kita tidak berputus Putus asa, asa. ya. Oke, Alhamdulillah terima kasih banyak kepada Bapak Eji Ya. Wijaya SPD atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa sekali dan penuh dengan makna gitu. Selama kita masih bernapas, selama itu pula pintu rahmat Allah selalu terbuka. Jangan pernah menyerah untuk menjadi pribadi yang lebih jujur dan lebih baik di setiap harinya. Oke, Bapak, sebelum kita lanjut, izin mau bertanya, boleh? Iya boleh. Boleh. Nggak apa-apa. Nih Pak, untuk pertanyaannya, di era sekarang ini banyak orang mudah merasa putus asa ya Pak, karena tekanan hidup dan juga terkadang sulit untuk selalu bersikap jujur. Nah, menurut Bapak, bagaimana cara praktis agar kita tetap optimis terhadap rahmat Allah dan mampu menjaga kejujuran dalam kehidupan sehari-hari, terutama sebagai mahasiswa gitu. Oh iya. Ya mungkin sedikit untuk menjawab Iya. ya bahwa bagaimana cara di era sekarang ini Iya. kita agar tidak mempunyai rasa putus Putus asa asa. tersebut. Nah itu kembali lagi bahwasannya putus asa ini berkaitan dengan hati kita. Iya. Ya hati itu ya kalau dalam Islam itu ya yang disebut dengan ketakwaan, yang Iya. berhubungannya dengan takwa. Hati itu berhubungannya dengan ketakwaan. Karena apa? Karena ketakwaan itu sebuah keyakinan. Kalau kita sudah yakin segala sesuatu kita akan ya lancar, Iya. dan yang lain ketakwaan itu ya beribadah kepada Allah itu termasuk takwa ya. Jadi kalau kita sering beribadah ya, maka hati kita akan ya semakin yakin Iya. ya tentang agama kita, itu agama Islam ya. Salah satunya itu karena kan banyak, kenapa sekarang itu banyak orang yang putus asa. Iya, betul. Kalau dilihat dalam berita banyak orang yang bunuh diri dan yang Iya. lainnya karena faktor sosial sekarang, Iya. ekonomi sekarang kan. Ya kalau ya dilihat ekonomi sekarang banyak ya dikatakan sedikit ya mendekati ya masa-masa moneter lah. Seperti halnya ya dulu bangsa Indonesia pernah ya merasakan. Bahkan ya hal tersebut juga yang mendorong ya terhadap mental kita, jadi yang menyinggung terhadap mental kita, sehingga kalau mental kita tidak kuat dalam hal ya keimanan, ketakwaan kita tidak kuat, maka itu akan menjadikan kita yang mempunyai rasa putus asa tersebut, Menyerah ya Pak. ya menyerah ya. Jadi intinya kalau kita ingin tidak berputus asa, maka ya salah satunya ya kita harus ya bertakwa kepada Allah. Iya. Karena dari takwa itu ya timbul kebiasaan yang kita lakukan, terus timbullah suatu keyakinan dalam hati kita ya. Tadinya tadi kalau kita sudah yakin rahmat Allah, maka kita tidak akan ada rasa putus asa tersebut ya. Oke. Itu. Terima kasih Bapak atas jawabannya dan penjelasannya yang sangat membuka hati sekali dan membawa wawasan kita semua. Oke teman-teman, sebagai kesimpulan dari materi hari ini, kita diingatkan bahwa sebesar apapun dosa kita, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, sebagai seorang Muslim, kita harus membiasakan diri untuk selalu bersikap jujur dalam perkataan maupun perbuatan, karena kejujuran adalah salah satu ciri utama orang yang beriman. Semoga materi hari ini bisa kita amalkan dan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Eji Wijaya SPD yang telah meluangkan waktunya dan berbagi ilmu yang sangat bermanfaat kepada kita semua. Dan untuk teman-teman yang sudah menyimak acara ini sampai selesai, saya ucapkan terima kasih. Saya Enamo Awana, pamit undur diri. Sampai jumpa di Kurma Kuliah Ramadan Mahasiswa selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.